Perkenalkan, nama saya Fani dan ini teman saya. Nama saya Febri. Pada video kali ini kita akan menyampaikan materi ciri-ciri makhluk hidup untuk kelas 3. Selamat menyaksikan. Ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu bernafas. Makhluk hidup pastilah memiliki indera pernapasan. Indera pernapasan inilah yang nantinya digunakan untuk bernapas. Disinilah yang menjadikan bernapas bagian dari ciri-ciri makhluk hidup. Alat pernapasan setiap makhluk hidup berbeda-beda, tergantung dengan lingkungan hidupnya. Bagi makhluk darat, alat pernapasannya digunakan untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimia. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Kedua, yaitu memerlukan makan dan minum. Makhluk yang hidup selalu membutuhkan makanan. Ciri-ciri makhluk hidup ini digunakan untuk bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang. Makanan berfungsi menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Tak hanya makanan, makhluk hidup juga senantiasa membutuhkan air seperti halnya manusia. Sepertiga bagian tubuhnya terdiri dari air. Secara umum, air berfungsi sebagai zat pelarut dalam tubuh. Hewan dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu karnivora, hewan pemakan daging. Kemudian herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Dan omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bergerak. Bergerak adalah ciri-ciri makhluk hidup, bergerak untuk berpindah tempat dan berkembang biak. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu berupa alat gerak. Makhluk yang hidup di darat umumnya menggunakan kaki untuk berjalan, melompat, dan berlari. Sementara makhluk yang hidup di air umumnya menggunakan sirip untuk bergerak. Untuk makhluk yang hidup di udara, bergerak menggunakan sayap. Nah, sayap inilah yang mampu untuk bertahan hidup. Kemudian ciri yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang pastilah dialami oleh makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang satu ini mudah sekali terlihat. Misalnya saja dari ukuran, makhluk hidup yang awalnya kecil akan terus membesar dan meninggi. Ciri-ciri makhluk hidup ini pun berlaku untuk segala makhluk yang hidup di dunia, manusia, hewan laut, darat, udara, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup ini mengalami fase dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Ciri-ciri yang kelima yaitu berkembang biak. Makhluk hidup pastilah akan berkembang biak dan memperbanyak diri. Ciri-ciri makhluk hidup ini dimulai dengan memreproduksi. Tujuannya tak sekedar memperbanyak diri, melainkan menjaga populasi dan melestarikan jenisnya. Contohnya seperti induk kucing yang melahirkan anak kucing. Dari individu berkembang menjadi banyak individu. Manusia melahirkan bayi. Yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup yang paling ketara adalah peka terhadap rangsangan. Ciri ini sudah pasti tak dimiliki makhluk hidup yang mati, bukan. Rangsangan yang dimaksud berkaitan dengan lingkungan sekitar, mulai dari rangsangan cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, dan lain-lain. Saat menerima rangsangan, makhluk hidup bisa memberikan tanggapan karena peka terhadap rangsang. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa cahaya, sentuhan, suhu, aroma, dan lain sebagainya. Contoh lain pada tumbuhan putri malu yang akan langsung menutup daun-daunnya ketika disentuh. Yang ketujuh yaitu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Setiap makhluk hidup memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Kemampuan untuk menerima rangsang termasuk adaptasi dengan lingkungan. Ciri-ciri makhluk hidup adalah mereka dapat beradaptasi. Contoh dari ciri tersebut misalnya kaktus yang bisa hidup di tempat super kering. Menurut kalian, apa yang membuatnya bisa beradaptasi padahal umumnya tumbuhan membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup?
Itu karena kaktus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan dengan cara memiliki daun yang sempit dan tebal. Selain itu, kaktus memiliki batang tebal dan akar yang mampu menyimpan air untuk persediaan. Ciri yang terakhir yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa yang dikeluarkan oleh makhluk hidup tak hanya feses dan urin, bisa berupa keringat yang dialami manusia. Lalu ada karbon dioksida dan uap air. Zat sisa dikeluarkan oleh makhluk hidup karena memang harus dikeluarkan. Jika tidak, justru bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Keringat yang mengandung garam mineral dan urin itu merupakan contoh zat sisa yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Ada juga karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan sebagai zat sisa dari proses respirasi. Pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup disebut dengan ekskresi. Ekskresi sangat diperlukan karena zat sisa bersifat racun sehingga tidak dikeluarkan akan mengganggu kinerja tubuh. Setelah menyaksikan video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, membutuhkan makan dan minum. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, beradaptasi terhadap lingkungan. Yang keenam, tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa. Dan yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Nah, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih, sampai jumpa teman-teman.